yaitu sistem respirasi atau sistem pernafasan. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara struktural terbagi menjadi sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Kemudian secara fungsional terbagi menjadi zona konduksi dan zona respirasi. Nah, kemudian kita bahas dulu dari secara struktural. Secara struktural kan ada sistem pernafasan atas dan bawah. Sistem pernafasan atas itu termasuk ada nasal atau hidung, kalkulasi atau rongga hidung, dan faring. Sistem pernafasan bawah ada laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, kemudian ada secara fungsional. Secara fungsional itu ada zona konduksi dan zona respirasi. Kalau zona konduksi itu meliputi apa aja? Meliputi nasal atau hidung, kalkulasi atau rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkius seminal. Kalau zona respirasi itu ada bronkiolus respiratory, ductus alveolus, sulcus alveolus, dan alveolus itu sendiri. Nah, itu perbedaannya dari segi fungsi. Kalau zona konduksi itu untuk menghantarkan O2 dari lingkungan eksternal menuju ke alveolus. Kemudian kalau zona respirasi itu untuk pertukaran O2 dengan CO2 di alveolus itu sendiri. Nah, itu perbedaannya dari segi fungsi. Nah, ini ada gambarnya biar lebih paham. Nah, jadi O2 akan masuk ke nasal, nasal maju ke rongga hidung atau kavitas nasal atau kafum nasal. Ini ada dua, meatus dan kongka. Nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian masuk ke faring, dibagi menjadi 3 bagian. Kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian dari faring menuju laring, dari laring menuju trakea. Trakea akan bercabang jadi 2, yaitu bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi jadi bronkiolus dan akan masuk ke paru-paru. Nah, itu sistem pernafasan anatominya yang dasarnya. Nah, kalau yang detailnya gimana? Kalau yang detailnya, kita akan mulai dari nasal dan faring. Nah, nasal dan faring, ini ada gambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Nah, ini tersusun atas bani framework dan cartilago framework. Nah, berarti tersusun atas tulang dan tulang rawan gitu, atau cartilago. Nah, kalau bani framework tuh ada 3, ada bone frontal, atau os frontal, terus ada di bawahnya itu ada os nasal, bisa dilihat pada gambar, kemudian ada os maxilla. Kemudian kalau ada cartilago framework, itu berarti ada 3 juga. Cartilago nasal lateral, cartilago septal, dan cartilago alae. Itu yang tampak pada gambar warna biru ini. Nah, ini kalian harus paham gitu anatominya. Kemudian ini ada gambar lagi. Ini kita pandang dari kavitas nasal atau kafum nasal. Itu ada meatus dan kongka. Meatus itu yang warna merah tuh garis bawahnya. Kemudian ada garis bawah warna biru tuh kongka. Nah, meatus dan kongka ini ada 3 bagian. Ada superior, media, dan inferior. Tampak pada gambar. Nah, superior itu bagian atas, media itu bagian tengah, dan inferior bagian bawah. Nah, kemudian dari meatus dan kongka ini, atau kavitas nasal atau kafum nasal, ada masuk ke faring. Faring dibagi jadi 3 bagian, yaitu orofaring, laryngofaring, dan nasofaring. Nasofaring itu berarti naso, itu nasal, berarti faring yang berkenaan dengan nasal, atau di belakang rongga hidung. Kemudian kalau orofaring berasal dari kata oro itu oral, berarti faring yang berkenaan dengan oral atau rongga mulut, berarti faring yang ada di belakang rongga mulut. Kemudian laryngofaring berarti faring yang berkenaan dengan si laring itu sendiri gitu. Nah, itu dari segi pembagian faring yang garis bawah warna hijau tuh. Nah, kemudian di nasofaring itu ada tuba auditori. Nah, tuba auditori itu penting tuh secara klinis. Jadi misalkan hidung kita mampet, itu kadang kan kita suka sakit telinga. Nah, itu gara-gara cairannya itu masuk ke tuba auditori. Jadi satu saluran gitu. Nah, kemudian dari faring menuju laring, kemudian dari laring menuju ke trakea gitu. Nah, itu yang garis bawah warna oranye dan biru muda. Nah, itu pembagian secara anatomi dari nasal menuju ke trakea. Nah, itu juga ada gambar bawahnya tuh tadi. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan pulmo. Pulmo itu paru-paru maksudnya. Nah, ini ada beberapa gambar sebenarnya. Nah, yang pertama ini ada gambar paru-paru ya. Nah, kita lanjut ke dari tadi kan dari laring menuju ke trakea. Trakea akan bercabang menjadi 2, yaitu bronkus. Nah, ini bronkusnya namanya bronkus primer atau main bronchi, atau namanya bronkus principalis. Nah, bronkus principalis itu ada 2, bronkus principalis sinistra yang bagian kiri, sinistra itu kiri. Kalau dextra itu kanan, berarti bronkus principalis sinistra punyanya bronkus kiri, terus bronkus principalis dextra punyanya bronkus kanan.
Kemudian dari bronchus principalis akan menjadi bronchus lobaris. Nah, bronchus lobaris akan bercabang lagi menjadi bronchus segmentalis. Nah, bronchus segmentalis akan mengecil strukturnya, itu akan jadi bronchiolus. Nah, bronchiolus akan mengecil lagi diameternya menjadi bronchiolus sabinal. Kemudian masuk ke alveolus tuh, masuk ke ductus alveolus, kemudian menjadi sulcus alveolus dan menjadi alveolus. Nah, itu ada bronchial tree itu yang warna oranye. Jadi ada diagramnya tuh panah-panah. Nah, itu kalian baca saja alurnya sistem pernapasan tuh seperti apa. Kemudian ada lapisan pelindung paru-paru. Nah, lapisan pelindung paru-paru ini ada pleura. Pleura itu ada dua, pleura parietal dan visceral. Parietal itu bagian luar, visceral itu bagian dalam. Nah, itu tampak pada gambar warna hijau yang garis bawahnya. Kemudian ada lagi pulmo. Pulmo ini kan ada pulmo sinistra dan destra. Pulmo sinistra atau paru-paru yang kiri. Jadi pulmo itu paru-paru, sinistra itu kiri. Berarti pulmo sinistra itu paru-paru yang bagian kiri. Nah, itu yang bagian dari sisi kanan kita gitu kalau kita lihat. Kemudian kalau pulmo dexter berarti paru-paru bagian kanan. Nah, pulmo sinistra itu ada dua lobus tuh, tersusun atas dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada lobus yang bagian pulmo dextra, itu ada tiga, lobus superior, lobus media, dan lobus inferior. Nah, itu dari pembagian lobus-lobusnya. Kemudian itu ada diafragma juga tuh yang di bawah paru-parunya atau di bawah pulmo, itu ada diafragma untuk kontraksi dari sistem pernafasan gitu, untuk bernafas, proses bernafas. Nanti juga kalian akan baca lebih dalamnya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang harus kalian tahu tuh, dari paru-paru itu ada di belakangnya tuh ada jantung ya. Jadi ada jantung juga. Nah, mungkin itu saja dari segi sistem pernafasan, anatomi.